Pernah mengalami ini? Anda sudah menanam benih timun dengan penuh cinta dan harapan, menanti-nanti tumbuhnya kecambah hijau yang serempak. Tapi hasilnya, di bedengan, hanya ada 2 atau 3 bibit kurus yang berdiri merana. Sementara tetangga Anda yang kelihatannya tidak terlalu berusaha, justru punya karpet hijau yang subur. Apa sih masalahnya? Hari ini, kita akan bongkar kenapa ini bisa terjadi. Apa rahasia di balik daya tumbuh 100%? Kenapa hasil tanam timun sebagian orang bisa tumbuh serentak, sementara yang lain hanya hitungan jari? Saya akan memandu Anda melalui 20 kesalahan paling umum dan sering tak disadari, yang jika Anda perbaiki, masalah benih gagal tumbuh akan hilang selamanya. Tonton sampai selesai, dan hasil timun Anda dijamin akan membuat iri semua tetangga. Sebelum kita mulai membahas kesalahan-kesalahan tersebut, mari kita kenali dulu tokoh utama kita, si timun. Tanaman ini sebenarnya punya karakter yang cukup unik. Timun berasal dari daerah subtropis India yang hangat dan lembab, dan secara genetik, ia masih mengingat betul asal-usulnya. Sedikit saja penyimpangan dari standar emasnya, yaitu kondisi ideal soal panas, kelembapan, dan nutrisi, ia akan langsung mogok dan menolak berkecambah. Jadi, ini sama sekali bukan tentang mitos tangan dingin atau mata jahat. Ini murni soal pemahaman kita terhadap persyaratannya yang sederhana namun sangat ketat. Setelah Anda memahaminya, Anda bisa bernegosiasi dengan varietas timun manapun, bahkan yang paling rewel sekalipun. Nah, alasan pertama, dan ini yang paling sering terlewatkan, adalah Anda menggunakan benih atau bibit yang sudah terlalu tua. Setiap kemasan bibit pasti mencantumkan tanggal kedaluarsa, dan itu bukan sekadar formalitas ya. Rata-rata benih mentimun bisa mempertahankan daya kecambah yang baik selama 5 hingga 8 tahun. Tapi ingat, itu jika disimpan dalam kondisi ideal. Jika Anda menyimpannya di tempat yang suhunya ekstrem, misalnya terlalu dingin saat musim hujan atau sangat panas saat kemarau, daya hidupnya akan menurun jauh lebih cepat. Setiap tahun, persentase keberhasilan berkecambah pasti berkurang. Jika benih Anda sudah berusia lebih dari 3 atau 4 tahun, apalagi kalau Anda ragu dengan cara penyimpanannya, jangan berharap mukjizat. Energi untuk tumbuh mereka sudah sangat lemah. Kalaupun benih yang tua itu berhasil pecah dan mengeluarkan tunas, bibit yang muncul biasanya akan sangat rapuh dan mudah terserang penyakit. Jadi, aturan nomor 1, selalu periksa tanggal pada kemasan dan usahakan menggunakan material tanam yang paling segar. Menghemat biaya dengan menggunakan benih lama seringkali malah mengakibatkan kerugian total dari seluruh hasil panen Anda. Bayangkan seperti pelari maraton yang sudah tua. Mereka mungkin masih bisa lari, tapi tenaganya sudah tidak maksimal lagi. Bahkan benih yang paling segar sekalipun bisa rusak atau mati jika cara penyimpanannya keliru. Ini adalah kesalahan kedua yang sering terjadi, yaitu masalah kondisi penyimpanan. Benih adalah organisme hidup. Mereka hanya berada dalam kondisi tidur yang sangat lelap. Dan apa kunci agar tidur mereka nyenyak? Kestabilan. Musuh utama benih adalah kelembaban tinggi dan fluktuasi suhu yang ekstrem. Jika Anda menyimpan benih di dapur, di mana kelembaban selalu berubah karena aktivitas memasak, atau di gudang yang tidak berpemanas, kualitas benih pasti akan menurun. Kelembaban yang terlalu tinggi dapat memicu benih untuk bernapas, menghabiskan cadangan nutrisinya, atau bahkan ditumbuhi jamur mikroskopis yang tidak akan Anda sadari. Lonjakan suhu yang ekstrem, dari panas ke dingin lalu kembali lagi, juga menghancurkan struktur internal benih. Tempat penyimpanan yang ideal harus kering, gelap, sejuk, dan memiliki suhu yang stabil. Anda bisa menyimpannya di dalam lemari kamar, menggunakan stoples kedap udara, atau kantong ziplock yang tertutup rapat. Jangan pernah meninggalkan benih di ambang jendela yang terpapar sinar matahari langsung, atau di dekat sumber panas lainnya. Penyimpanan yang tepat adalah kunci utama, agar benih dapat bangun dalam kondisi prima dan penuh vitalitas saat tiba waktunya untuk ditanam. Sekarang, mari kita bahas masalah ketiga, benih yang tidak berisi atau benih kosong. Ya, bahkan pada kemasan benih yang paling bagus dan mahal sekalipun, bisa saja Anda menemukan benih yang tidak berisi. Ini adalah benih di mana embrio atau bakal tunas gagal berkembang karena alasan tertentu. Dari luar, benih ini terlihat sangat normal. Jika Anda menanamnya, Anda hanya akan menunggu dengan sia-sia, karena memang tidak ada bakal tunas yang bisa berkembang.
Untungnya, ada cara kuno yang sederhana, warisan turun-temurun, untuk menguji kualitas dan kepadatan benih ini. Caranya adalah dengan kalibrasi atau pengujian di dalam larutan air garam. Siapkan 1 gelas air hangat, larutkan 1 sendok teh garam dapur. Jangan penuh menggunung di dalamnya, lalu aduk hingga rata. Setelah itu, masukkan benih ke dalam larutan tersebut dan biarkan selama 10-15 menit. Semua benih yang padat, berkualitas, dan memiliki embrio hidup akan tenggelam ke dasar. Sementara benih yang kosong, ringan, dan tidak bernas akan mengambang di permukaan. Anda bisa langsung mengumpulkannya dengan sendok, lalu buang saja. Benih yang tenggelam harus segera dicuci dengan air bersih, lalu dikeringkan jika Anda belum berencana menanamnya saat itu juga. Prosedur sederhana ini hanya akan memakan waktu sekitar 15 menit saja, namun dapat meningkatkan persentase keberhasilan tumbuh di lahan Anda secara signifikan. Kesalahan berikutnya yang mungkin tidak Anda sadari adalah menggunakan benih yang terlalu baru. Terdengar aneh dan paradoks, bukan? Kita baru saja membahas bahaya benih lama, tapi ternyata benih yang terlalu segar pun tidak selalu bagus. Kenyataannya, benih mentimun yang baru dipanen musim lalu terkadang masih memerlukan masa istirahat atau masa dormansi. Secara fisiologis, mereka belum matang sepenuhnya, sehingga perkecambahannya bisa sangat lambat dan sulit. Para pekebun berpengalaman tahu bahwa benih berusia 2 hingga 3 tahunlah yang menghasilkan panen terbaik. Daya kecambahnya bagus, dan yang menarik, tanaman dari benih usia tersebut cenderung menghasilkan lebih banyak bunga betina, yang berarti buah yang dihasilkan juga lebih banyak. Jika Anda hanya punya benih hasil panen tahun lalu, jangan khawatir, kita bisa menuaikannya secara buatan. Caranya, benih tersebut harus dihangatkan. Cukup letakkan kantong benih di tempat yang hangat selama sebulan, misalnya di atas atau di dekat radiator garis miring pemanas. Suhunya harus berkisar 30 derajat Celcius. Proses ini meniru pematangan alami dan berhasil membangunkan benih tersebut. Kesalahan kelima adalah tidak memilah benih berdasarkan ukurannya. Kita memang sudah membuang benih yang kosong atau kopong, tapi bahkan di antara benih yang bagus, pasti ada yang unggul dan ada yang tertinggal. Dalam satu bungkus, Anda akan selalu menemukan benih dengan berbagai ukuran, besar, sedang, dan kecil. Apa dampaknya? Benih yang besar memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak. Benih inilah yang akan menghasilkan bibit paling kuat dan kokoh, serta tumbuh paling awal. Yang ukuran sedang juga akan tumbuh dengan baik, tapi sedikit lebih lambat. Sementara yang kecil adalah yang paling lemah. Mereka akan berkecambah paling akhir, dan pertumbuhannya akan sulit mengejar yang lain. Jika Anda menanam semua benih campuran ini sekaligus, hasilnya akan tidak merata. Yang kuat cenderung akan menenggelamkan yang lemah. Karena itu, sebelum menanam, pisahkan saja benih-benih tersebut menjadi 3 kelompok berdasarkan ukurannya. Mulailah penanaman dari yang paling besar dan berkualitas. Jika masih ada sisa tempat, gunakan yang ukuran sedang. Untuk benih yang kecil, tanamlah secara terpisah sebagai persemaian, agar Anda bisa memilih bibit yang paling kuat di kemudian hari. Pemilahan seperti ini akan menjamin pertumbuhan awal Anda berjalan seragam dan serentak. Mari kita lanjutkan. Kesalahan keenam adalah mengabaikan teknik pemanasan benih sebelum tanam. Kami sebenarnya sudah pernah membahas teknik ini saat kita membicarakan cara menuakan benih segar. Tapi perlu diingat, teknik ini bermanfaat untuk semua jenis benih. Pemanasan ini bukan cuma membuat benih cepat aktif, tapi juga berfungsi sebagai pencegahan ampuh terhadap berbagai penyakit jamur dan virus. Patogen penyebab penyakit ini seringkali sudah ada menempel di permukaan kulit benih. Teknik ini ibaratnya meniru datangnya musim panas yang terik bagi benih, sehingga memberikan dorongan kuat untuk segera berkecambah. Cara paling sederhana adalah dengan meletakkan benih di dalam kantong kain, lalu simpan di tempat yang hangat secara konsisten selama 2 hingga 3 minggu. Jika Anda tidak punya banyak waktu, Anda bisa melakukan pemanasan ekspres. Caranya, rendam benih di dalam termos berisi air panas dengan suhu antara 50 hingga 55 derajat Celcius selama 2 atau 3 jam. Ingat, jangan sampai suhunya terlalu tinggi. Kalau tidak, benih Anda bisa matang atau malah mati. Setelah perlakuan ini, benih harus segera disemai atau dikecambahkan. Benih yang sudah melalui proses pemanasan biasanya akan berkecambah beberapa hari lebih cepat, dan hasilnya, bibit yang muncul pun akan lebih kuat dan sehat.
Kesalahan ketujuh yang sering dilakukan banyak orang adalah cara perendaman benih yang keliru. Padahal kelihatannya gampang saja, tinggal masukkan ke air dan tunggu. Namun, kuncinya ada pada detail. Pertama, jangan merendam benih terlalu lama di air biasa. Tanpa oksigen yang cukup, benih bisa mati lemas dan akhirnya membusuk. Waktu maksimum perendaman adalah 12 jam. Kedua, jenis air yang digunakan harus tepat. Hindari penggunaan air keran yang dingin. Selain mengandung klorin, suhunya terlalu rendah, yang dapat menyebabkan benih mengalami stres. Pilihan ideal adalah air hujan, air embun beku, atau setidaknya air yang sudah didiamkan hingga mencapai suhu ruangan. Cara lain yang sangat efektif adalah merendam benih bukan langsung di dalam air, melainkan menggunakan kain lembab, kain kasa, atau kapas. Dengan cara ini, benih bisa mendapatkan kelembapan sekaligus oksigen yang memadai. Letakkan benih di piring kecil, tutup dengan plastik wrap agar tidak kering, lalu tempatkan di lokasi yang hangat. Ini adalah metode perkecambahan yang paling terjamin keberhasilannya. Kesalahan ke-8 adalah terlalu berlebihan menggunakan stimulan pertumbuhan. Saat ini di pasaran ada puluhan produk yang menjanjikan daya tumbuh benih hingga 150%. Epin, Zircon, Humates, semua produk ini tentu saja bermanfaat, namun hanya jika dosisnya digunakan secara tepat. Beberapa pekebun bertindak berdasarkan prinsip makin banyak makin bagus. Lalu mereka membuat koktail energi yang dosisnya dilebihkan hingga beberapa kali lipat. Hal ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Konsentrasi stimulan yang terlalu tinggi justru dapat memberikan efek sebaliknya, menghambat pertumbuhan atau bahkan menyebabkan luka bakar kimia pada benih. Benihnya tidak akan mampu mengatasi dosis yang berlebihan tersebut dan akhirnya mati. Selalu ikuti petunjuk penggunaan pada kemasan secara ketat. Ingatlah, stimulan itu bukan makanan utama, melainkan hanya dorongan ringan, sekadar bantuan untuk membangunkan benih. Lebih baik kurang dosis daripada kelebihan dosis. Bagi Anda yang menyukai metode alami, stimulan yang sangat bagus adalah air perasan lidah buaya yang dicampur dengan air dengan perbandingan 1:1. Poin selanjutnya ini khusus untuk Anda yang menyemai benih sampai muncul akar. Kesalahan fatal nomor 9 adalah tidak melakukan pengerasan atau aklimatisasi. Bayangkan saja, benih Anda dimanjakan dalam kondisi rumah kaca, suhunya stabil antara 25 hingga 28 derajat Celcius, diletakkan di atas tisu yang lembab. Lalu, dengan akar putih yang baru muncul, ia dipindahkan ke bedengan atau lahan tanam, di mana tanahnya mungkin hanya bersuhu 15 derajat. Ini stres yang luar biasa. Tanaman akan mengalami syok, pertumbuhannya terhenti total, bahkan kadang-kadang bisa mati sepenuhnya. Untuk menghindari hal ini, benih yang sudah berkecambah wajib diaklimatisasi. Begitu akarnya mulai terlihat dan mencapai panjang 3-5 mm, segera letakkan piring atau wadah benih tersebut di rak bawah kulkas selama 5-6 jam. Setelah itu, keluarkan dan biarkan berada pada suhu ruangan. Ulangi prosedur kontras ini sebanyak 2 hingga 3 kali. Latihan suhu kontras seperti ini akan mempersiapkan benih Anda menghadapi kondisi lahan terbuka. Ini membuatnya lebih tangguh, lebih kuat, dan tahan terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Benih yang sudah terbiasa akan beradaptasi lebih cepat dan segera memulai pertumbuhan. Sekarang mari kita tinggalkan pembahasan benih dan fokus pada media tanamnya, yaitu tanah. Disinilah letak kesalahan fatal nomor 10 yang paling umum dan menghancurkan, menanam saat tanah masih dingin. Mentimun adalah tanaman tropis sejati. Bagi mereka, suhu tanah adalah penentu utama yang memberi sinyal kapan harus memulai kehidupannya. Jika suhu tanah di bawah 15 derajat Celcius, benih akan mati suri, anabiosis, dan hanya terbaring di sana, menunggu busuk atau dimangsa oleh hama. Mereka tidak akan pernah berkecambah seberapapun unggul dan bagusnya persiapan benih tersebut. Suhu tanah yang paling optimal bagi mentimun untuk berkecambah adalah antara 18 hingga 25 derajat Celcius. Jadi, jangan terburu-buru menanam. Pepatah kuno tidak salah. Sabarlah menunggu datangnya panas yang stabil. Anda wajib menggunakan termometer tanah. Atau minimal, sentuhlah tanah dengan tangan Anda pada kedalaman penanaman yang direncanakan. Tanah itu harus terasa hangat, bahkan sedikit panas, di tangan Anda. Khusus jika Anda menanam di greenhouse atau rumah kaca, siram bedengan dengan air yang cukup panas beberapa jam sebelum penanaman.
Setelah itu, tutup permukaan tanah dengan plastik mulsa atau lapisan hitam agar panas terakumulasi dengan baik. Namun, ada juga sisi lain dari masalah ini. Inilah yang kita sebut kesalahan 11. Tanah yang mengalami panas berlebih. Kasus ini memang lebih jarang terjadi, tapi tetap bisa menimpa, terutama di wilayah selatan atau di rumah kaca, di mana para pekebun terlalu bersemangat memanaskan bedengan. Jika suhu tanah naik di atas 35 derajat Celcius, ini juga sangat buruk. Biji-biji itu bisa saja terpanggang atau termasak dalam kondisi sepanas itu. Hal ini sangat berbahaya jika tanah yang panas dikombinasikan dengan kurangnya kelembapan. Bibit bisa mati bahkan sebelum berhasil berkecambah. Penting sekali untuk menemukan titik keseimbangan yang tepat. Tanah harus terasa hangat, seperti susu segar yang baru diperah, bukan panas seperti air mendidih. Jika Anda menggunakan bahan bakar hayati, misalnya pupuk kandang, untuk memanaskan bedengan, pastikan proses pembakaran panasnya sudah melewati fase puncak dan suhunya sudah stabil. Selalu periksa suhu secara rutin, dan jika diperlukan, buka ventilasi rumah kaca Anda untuk mencegah panas berlebih. Ingat, kenyamanan benih adalah kunci penentu keberhasilan Anda. Kesalahan ke-12, struktur tanah yang tidak tepat. Ingat, mentimun adalah tanaman yang cukup sensitif. Akar mudanya butuh banyak oksigen agar bisa tumbuh optimal. Kalau Anda menanam benih di tanah yang berat, padat, atau tanah liat, proses perkecambahan dan pertumbuhannya akan sangat sulit. Setelah disiram, tanah padat biasanya akan membentuk kerak keras. Kerak ini menjadi penghalang yang hampir mustahil untuk ditembus oleh tunas yang rapuh. Masalah lainnya, air akan mudah menggenang di tanah yang padat, dan ini bisa menyebabkan benih membusuk. Sebaliknya, tanah berpasir yang terlalu ringan juga bukan pilihan ideal. Tanah jenis ini sulit menahan air atau kurang retensi kelembaban, sehingga benih Anda mudah kekeringan. Tanah yang ideal untuk mentimun harus gembur, ringan, mudah ditembus udara, dan drainasenya baik. Jika tanah di lahan Anda adalah tanah liat, wajib hukumnya menambahkan bahan penggembur, amendments, seperti pasir, serbuk kayu yang sudah terurai, kompos, atau gambut. Ini akan memperbaiki struktur tanah agar lebih nyaman bagi pertumbuhan tanaman. Ingatlah, media tanam yang baik itu seperti selimut yang lembut dan empuk bagi benih-benih Anda. Mari kita terus membahas soal tanah. Kesalahan yang ke-13 adalah tanah yang kelaparan. Pada awalnya, biji memiliki cadangan nutrisi sendiri untuk proses perkecambahan. Namun, begitu akar mulai tumbuh, ia harus segera mendapatkan makanan dari lingkungan sekitarnya. Jika tanahnya miskin hara atau tandus, bibit yang tumbuh akan menjadi lemah, rapuh, dan cenderung menguning. Ia mungkin bisa tumbuh, tetapi pertumbuhannya akan sangat lambat. Mentimun adalah tanaman yang sangat rakus nutrisi. Mereka menyukai tanah yang subur dan kaya akan bahan organik. Oleh karena itu, bedengan untuk mentimun harus disiapkan jauh hari, idealnya sejak musim tanam sebelumnya, atau setidaknya beberapa minggu sebelum penanaman. Berikan kompos yang sudah matang sempurna, atau pupuk kandang. Tambahkan juga sedikit abu kayu sebagai sumber kalium dan unsur hara mikro. Hal ini akan menciptakan cadangan nutrisi yang sangat dibutuhkan di masa-masa awal pertumbuhannya. Jangan pernah menanam mentimun di tanah yang miskin dan tidak dipersiapkan. Itu sama saja seperti mengirim anak ke sekolah tanpa sarapan. Mereka tidak akan punya energi untuk belajar dan berkembang. Namun, di sini ada kesalahan ke-14 yang sangat berbahaya. Menggunakan kotoran atau pupuk kandang yang masih segar. Banyak pekebun pemula yang mendengar bahwa timun menyukai pupuk kandang, lalu mereka langsung memberikannya tepat sebelum menanam. Ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Pupuk kandang yang segar saat terurai akan melepaskan panas dalam jumlah besar, dan yang lebih berbahaya lagi, gas amonia. Ini bisa benar-benar membakar benih yang masih rapuh dan akar-akar yang baru saja tumbuh. Skenario terbaiknya, benih tidak akan berkecambah. Skenario terburuknya, tanaman Anda akan mengalami luka bakar kimiawi. Pupuk kandang memang pupuk yang sangat bagus, tetapi penggunaannya hanya boleh jika sudah benar-benar matang. Yaitu ketika sudah berubah menjadi massa gelap yang homogen, seperti tanah. Atau, pupuk tersebut bisa Anda masukkan saat menggemburkan tanah di musim gugur, agar selama musim dingin ia sempat terurai dan menyalurkan nutrisinya ke dalam tanah. Ingatlah aturan emas ini,
Untuk tanaman timun, gunakanlah kompos matang atau humus, bukan pupuk kandang yang masih segar. Sekarang, mari kita bahas proses penanaman itu sendiri. Kesalahan nomor 15 yang sering terjadi adalah menanam benih terlalu dalam. Benih itu punya cadangan energi yang terbatas, yang seharusnya cukup untuk mendorong tunas menembus lapisan tanah dan mencari cahaya. Kalau Anda tanam benih terlalu dalam, misalnya sampai 5 atau 7 cm, energinya bisa habis di tengah jalan. Benih memang akan berkecambah dan mulai bergerak ke atas, tapi akhirnya akan mati sebelum sempat melihat matahari. Ini sangat penting terutama untuk benih yang sudah dikecambahkan atau sudah punya akar kecil. Kedalaman ideal untuk menanam benih timun adalah 1,5 sampai 2 cm. Khusus untuk tanah yang gembur atau berpasir, Anda boleh menanamnya sedikit lebih dalam, maksimal 3 cm. Aturan sederhananya begini, kedalaman tanam harus setara dengan 2 atau 3 kali tinggi benih itu sendiri. Jangan pernah menanamnya terlalu dalam, hanya karena berharap di bawah sana lebih hangat atau lembab. Lebih baik Anda beri mulsa pada bedengan setelah menanam untuk menjaga kelembapan. Kesalahan ke-16, yang merupakan kebalikan dari sebelumnya, adalah menanam benih terlalu dangkal. Jika Anda hanya menaburkan benih di permukaan, lalu menutupinya sedikit dengan tanah, ini juga bisa menyebabkan kegagalan. Pertama, lapisan tanah paling atas cepat sekali kering, terutama saat cuaca berangin atau panas terik. Benih yang tidak mendapat kelembapan cukup tidak akan bisa mengembang dan bertunas. Kedua, benih yang ditanam dangkal adalah sasaran empuk bagi burung, semut, atau hama lainnya yang suka mencari makan. Mereka akan dengan mudah mematuk atau membawa lari calon panen Anda. Itu sebabnya sangat penting untuk menjaga kedalaman emas atau batas ideal, yaitu sekitar 1,5 hingga 2 cm. Kedalaman ini cukup agar benih berada di lapisan tanah yang stabil kelembapannya dan terlindungi dari ancaman luar. Namun pada saat yang sama, tunasnya memiliki energi yang cukup untuk menembus dan mencapai cahaya. Kesalahan yang ke-17 ini mungkin terdengar lucu atau konyol, tapi ini benar-benar sering terjadi, apalagi jika Anda menanam benih yang sudah bertunas, yaitu menanamnya dengan posisi terbalik. Pada benih yang sudah berkecambah, kita bisa melihat akar kecil berwarna putih dengan jelas. Akar inilah yang seharusnya diarahkan ke bawah, atau minimal diletakkan miring. Secara alami, akar akan selalu berusaha tumbuh ke bawah, sementara tunas akan tumbuh ke atas. Jika Anda menancapkan benih dengan posisi akar menghadap ke atas, tanaman akan menghabiskan banyak sekali energi berharga hanya untuk berbalik arah di dalam tanah menuju posisi yang benar. Aksi akrobatik ini akan menguras tenaganya, menunda kemunculan kecambah, dan otomatis melemahkan tunas. Oleh karena itu, jika Anda menanam benih yang sudah bertunas, letakkan benih tersebut dengan hati-hati ke dalam lubang tanam. Pastikan akarnya mengarah ke bawah. Namun, jika Anda menanam benih kering, yang terbaik adalah meletakkannya secara miring atau rata. Dalam posisi seperti ini, tanaman akan lebih mudah mengarahkan dirinya sendiri, menentukan kemana akar harus tumbuh dan kemana batang harus menjulang. Kesalahan fatal yang ke-18 adalah cara menyiram yang keliru tepat setelah benih ditanam. Apa saja kesalahannya? Pertama, menyiramnya dengan air yang sangat dingin, misalnya air langsung dari sumur atau mata air. Bayangkan, Anda baru saja menaruh benih di tanah yang hangat, lalu tiba-tiba diberi siraman air dingin seperti mandi es. Ini akan menyebabkan stres berat pada benih, memicu busuk akar, dan akhirnya mematikan benih. Pastikan air yang digunakan untuk menyiram itu hangat, yang sudah dijemur atau didiamkan di bawah sinar matahari. Kedua, menyiram dengan aliran air yang terlalu kencang dari selang. Ini berbahaya. Aliran kuat bisa mengikis permukaan tanah, membuat benih terangkat ke atas, atau justru menekan benih terlalu dalam. Selalu gunakan gembor atau alat penyiram yang memiliki saringan halus. Ketiga, jangan sampai tanahnya jadi kubangan atau becek. Menyiram terlalu berlebihan akan menghilangkan oksigen dari tanah. Akibatnya, benih bisa mati lemas karena kekurangan udara. Kelembapan tanah cukup sedang saja, jangan sampai terlalu basah atau sampai tergenang. Setelah penanaman, siram bedengan dengan hati-hati. Kemudian, sebaiknya tutup bedengan tersebut dengan plastik atau kain non-woven sampai bibit mulai bertunas. Tujuannya agar kelembapan terjaga dan mencegah munculnya lapisan keras di permukaan tanah. Kesalahan yang ke-19,
Atau yang kedua dari terakhir, sangatlah licik karena tidak terlihat. Ini adalah kantong-kantong udara yang terperangkap di dalam tanah. Agar benih bisa berkecambah, ia butuh kontak yang padat dan menyeluruh dengan tanah lembab dari segala sisi. Jika saat menanam Anda kurang memadatkan tanah dengan baik, bisa muncul ruang-ruang kosong di sekitar benih. Di kantong udara inilah benih tidak mendapat kelembapan, akhirnya kering dan gagal tumbuh. Hal ini sering terjadi ketika menanam di tanah yang terlalu gembur, terasa ringan, atau belum memadat. Karena itu, setelah Anda meletakkan benih di lubang tanam dan menutupnya dengan tanah, padatkan tanah secara perlahan. Gunakan telapak tangan Anda, jangan berlebihan. Langkah sederhana ini akan memastikan kontak yang dibutuhkan dan membantu benih menyerap kelembapan lebih cepat. Setelah itu, baru Anda bisa menyiramnya. Trik sederhana ini secara signifikan meningkatkan peluang untuk mendapatkan hasil kecambah yang serentak dan tepat waktu. Dan yang terakhir, kesalahan ke-20 yang seringkali luput dari perhatian, terutama saat kita sibuk menyalahkan benih atau cuaca, adalah masalah hama. Di bawah permukaan tanah, ada kehidupan yang sangat aktif, dan bagi sebagian besar penghuninya, benih timun Anda yang gemuk dan bergizi itu adalah hidangan istimewa. Cacing kawat, uret, larva kumbang, orong-orong, hingga semut, semua hama ini bisa melahap habis benih Anda sebelum sempat tumbuh. Anda akan terus menunggu, padahal sudah tidak ada lagi yang bisa ditunggu. Jika Anda tahu bahwa area tanam Anda dihuni oleh hama-hama ini, Anda harus mengambil tindakan pencegahan jauh-jauh hari. Siram bedengan sebelum penanaman dengan obat atau cairan khusus, atau gunakan solusi alami seperti air rendaman kulit bawang atau bubuk mustard. Kadang-kadang cukup dengan menggali kembali bedengan dan membuang larva secara manual. Jangan pernah meremehkan musuh-musuh di bawah tanah ini, karena mereka bisa menyia-nyiakan semua usaha keras Anda dalam mempersiapkan benih dan media tanam. Nah, itulah tadi 20 jebakan atau kesalahan fatal yang seringkali menggagalkan harapan kita untuk panen mentimun yang melimpah. Seperti yang Anda lihat, ini bukan soal sihir atau tangan dingin. Ini semua tentang agroteknik dan perhatian kita terhadap detail. Benih kedaluarsa, tanah yang dingin, penanaman yang terlalu dalam, kesalahan penyiraman, atau hama yang tak terlihat. Salah satu dari hal-hal yang tampaknya sepele ini bisa berakibat fatal. Rahasia utama perkecambahan yang sukses dan serempak adalah memahami betul kebutuhan si tanaman. Mentimun bukanlah gulma liar, ia butuh perhatian dan perawatan sejak hari pertama, bahkan sebelum benihnya menyentuh tanah. Ingatlah asal-usulnya yang tropis. Beri ia kehangatan, kelembapan, serta tanah yang gembur dan kaya nutrisi, dan ia pasti akan membalasnya dengan tunas yang kuat, serempak, dan hijau. Itu adalah awal yang baik menuju panen raya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau Anda merasa mendapatkan informasi baru dan bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like. Itu adalah dukungan terbaik bagi channel kami. Subscribe juga agar tidak ketinggalan rahasia-rahasia berkebun terbaru dari kami. Sekarang, kami punya satu pertanyaan untuk Anda. Dari ke-20 kesalahan ini, mana yang paling sering Anda hadapi? Atau mungkin Anda punya rahasia sendiri yang sudah teruji bertahun-tahun untuk mendapatkan daya kecambah mentimun yang sempurna? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita kumpulkan ensiklopedia lengkap kebijaksanaan mentimun ini bersama-sama.